Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini. Dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back di ruang tempat dimana kita bisa belajar bareng untuk menjadi jiwa yang berguna. Listen, you are not too much, you are not too little, you are exactly enough. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini saat ini, di momen ini, sekarang. Anyway, apakah kamu pernah ngerasa hidupmu itu kayak empty, kayak kosong? Padahal kamu udah kerja keras, udah nyoba senyum, udah ngasih semua yang kamu punya, whatever all you have, tapi tetap aja ada yang masih kurang. Ada ruang hampa di dalam hati yang gak bisa diisi dengan apapun yang kelihatan. So, I want you to remember, ada satu jenis kekayaan yang sering kita lupa investasikan. Ada satu jenis kekayaan yang kadang kita gak tahu, bahkan kita gak pernah menginvestasikannya. Apa dia? Tabungan semesta. Hah? Tabungan semesta? Apa itu? Kok aku baru dengar? Bukannya tabungan itu tabungan bank, tabungan dari bank konvensional. No, not that all. Tabungan itu juga ada tabungan semesta. Ini bukan soal uang, bukan soal saldo, tapi tentang energi baik yang kita tanam setiap harinya, setiap momen, ke orang-orang di sekitar kita, ke apapun makhluk Tuhan di sekitar kita, sesama makhluk penghuni semesta alam ini. Kisah ini sebenarnya sih tentang sahabat kita, bisa juga tentang kamu, dan bisa juga tentang kita semua. Ya, kita namai saja nama dia adalah Tania. She was that kind of person, always there for every time, for everyone at the right time. Always trying to make people laugh, even when her heart was breaking. And honestly, aku baru belajar banyak dari dia. Tapi sayangnya, orang kayak Tania itu sering banget dilupakan, cepet banget dilupakan begitu aja. Dimanfaatin, iya, karena dia ngasih, karena dia selalu ngasih tanpa pamrih dengan rasa tulusnya itu. Tania pernah bilang kayak gini, kadang aku cuma pengen ngerasa berarti, buat seseorang aja itu sudah cukup. So, do you ever feel like that way? Do you ever feel that way? That aching feeling inside karena kamu pengen jadi sebuah cahaya buat orang lain, tapi actually kamu sendiri lagi gelap-gelapnya. But guess what? That's exactly what happened to our friend Tania. Satu hari, dia mulai nanya 3 pertanyaan penting every morning. Siapa sih yang bisa aku bahagiakan hari ini? Siapa sih yang bisa aku ringankan bebannya hari ini? And the last one, siapa kira-kira yang bisa aku mudahkan urusannya hari ini? Awalnya terdengar nonsense ya, sounds like nonsense. Karena di tengah hidup yang keras ini, siapa sih yang sempat mikirin orang lain? Di tengah hidup yang serba tidak adil ini, siapa sih yang sempat mikir orang lain? But miracle happen. Setiap kali Tania melakukan satu kebaikan kecil, sekecil senyum ke tukang sayur, bantuin temen bayar obat, atau bahkan cuma sekedar mendoakan seseorang tanpa sepengetahuannya, hidupnya perlahan-lahan mulai berubah. Energi yang dia tanam itu kayak seolah-olah balik lagi ke dia dalam skala berkali-kali lipat. She start donating not because she had much, but because she believe in giving.
quantum gem-nya itu loh. Bukan soal tiba-tiba kaya raya, tapi soal hatinya yang merasa lapang, tidak merasa sempit. Hidupnya yang mind blowing banget kedamaiannya, tidak merasa kekurangan kalau dia memberi. Sometimes the richest person is not the one who has the most, but the one who gives the most. But trust me, setiap kebaikan itu kayak ibaratnya koin yang masuk ke rekening semestamu. Ini bukan rekening bank konvensional ya, tapi rekening semesta. Aku gambarkan seperti itu, tapi memang benar adanya. Setiap kamu menanam energi kebaikan sekecil apapun, akan ada balasannya di saat yang tepat dan waktu yang tepat, dan pastinya dengan skala yang jauh lebih besar. And you don't see it now, but someday at the end of the day, that tabungan semesta itu akan nyelamatin kamu di saat yang paling kamu butuh dan tidak akan pernah salah alamat. And by the way, do not trust anyone blindly. Bahkan semesta pun kerja berdasarkan niat hatinya kamu. Jangan ngelakuin ini buat untuk dipuja-puji, buat untuk mendapatkan komentar-komentar, buat ada balasan. Lakuin ini karena kamu layak. Kamu layak jadi versi terbaik dirimu, karena kamu memang originally orang baik. So, Tania pernah jatuh, tersungkur, and parah, dikhianati orang yang dia bantu. She cried, she broke, people can change anytime, which hurt a lot. Tapi dia bilang, maybe mereka berubah, tapi aku gak boleh kehilangan sisi baikku. So seriously, it was life changing. Dan kalau kamu sekarang lagi di titik terendah kamu hari ini, merasa kamu gak berguna, kamu merasa gak berarti, hopefully kisah ini bisa ngasih kamu secercah cahaya, because you deserve to be free dari luka, dari rasa kekurangan, dari tekanan yang tidak kelihatan. So, stay kind as long as kamu masih bisa memilih untuk memberi, as long as kamu masih bisa memilih untuk mendoakan dan memudahkan. Kamu masih punya kekuatan sisi dirimu yang baik. Whatever orang bilang, whatever orang lain bilang apa, whatever your past was, kamu bisa mulai dari hari ini, dari sekarang, without excuses. Just one good deed a day. At the end of the day, semesta selalu mencatat, dan dia akan mencatatnya tidak pernah salah. Every single act of kindness, sekecil apapun, karena dream came true itu gak selalu datang dari usaha-usaha yang keras ataupun usaha-usaha yang besar. Terkadang dari cuma sebuah ketulusan hati yang kamu bagikan ke dunia, ke lingkungan sekitarmu, ke seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang penghuni semesta alam ini. So, sekarang I want to ask you, aku mau tanya sama kamu, siapa kira-kira yang bisa kamu bahagiakan hari ini? So, our friend Tania, she is not anyone, she is not everybody, she is not someone famous. Tania itu bukanlah siapa-siapa dalam ukuran dunia yang besar ini. Dia bukan selebriti, dia bukan orang yang punya ribuan followers, dia bukan pula pengusaha sukses yang hobinya pamer-pamer kebaikan di sosmed hanya untuk mendapatkan komentar dan puja-puji. She was just a regular girl. Dia itu cuman wanita biasa, bukan seseorang yang terkenal. Tapi entah kenapa, di antara semua orang yang aku kenal, yang pernah aku tahu, dialah yang paling ada buat orang lain. Dan aku tahu dia selalu ada no matter what happen her life. Gak peduli keadaannya itu seperti apa, tapi dia selalu membantu meringankan orang lain. And actually dia dulu
anak bungsu dari kalau nggak salah 5 bersaudara. Dan keluarganya itu setauku hidupnya ya pas-pasan aja. Pas-pas. Ayahnya tukang servis tukang servis elektronik keliling. Tukang servis elektronik yang keliling itu. And her mother, ibunya, itu penjual sarapan yang keliling kompleks. Tapi satu yang selalu diajarkan di rumahnya adalah yang diajarin orang tuanya itu. Kalau kamu gak bisa bantu dengan uang, kamu bantu deh dengan tenaga kamu. Kalau gak bisa kamu dengan tenaga, bantu ya dengan doa diammu, doa diam-diam. Jangan pernah keluar dari rumah tanpa niat meringankan beban seseorang. Jadi jangan pernah keluar dari rumah tanpa niat meringankan beban seseorang. Itu yang ditanamkan kedua orang tuanya kepada dia, kepada anak-anaknya itu, termasuk kepada teman kita Tania tadi. So that stayed with her and it changed her. Even though dia sering diremehin, dia barangkali sering dicibir karena terlalu baik. Menurutku dia itu terlalu baik, bahkan sampai kadang dianggap dia itu sok suci, bahkan sering banget dimanfaatin. Tapi dia tetap memilih jadi cahaya. Padahal honestly sering banget dia pulang ke kamar dan nangis sendirian. Mungkin dia capek ya, ngerasa tidak dihargai, tapi dia itu gak berhenti, tidak pernah berhenti. Sampai one day, sampai suatu hari dia cerita, tahu gak, aku lagi jalan ke minimarket, tiba-tiba aku lihat ibu-ibu tua dan dompetnya ketinggalan, mungkin ketinggalan atau entah dicopet. Dia panik. Ya, kenapa? Dia mau beli obat untuk cucunya itu sakit, dan aku gak mikir dua kali, aku bayarin aja, cuma sekitar 20 ribuan kok. Tapi tahu gak, ekspresi wajah ibu tua itu kayak seolah-olah dapetin jackpot hadiah dari langit. Wow, begitukah? Kata dia. So, do you know what happened next? Malam itu ada temennya Tania ini dari luar kota. Dia sudah kerja dan mapan gitu. Dia tiba-tiba mentransfer, ya jumlahnya lumayan. Tiba-tiba dia kepikiran untuk membuat sesuatu dengan dia. Entah itu bisnis atau relasi apa gitu. Kayak harus, ya dia merasa kayak harus kirim sesuatu ke Tania dan dia percaya bahwa Tania bisa mengelolanya. So, what miracle happen, right? Miracle happen. Semesta ngebalesnya dengan cara yang begitu instan dan tidak terduga. Tapi bukan itu sih poinnya. Poinnya bukan itu. Dan Tania bilang, yang bikin dia lega itu bukan uangnya, bukan itu, tapi perasaan bahwa hidupnya itu berguna bagi orang lain. Seperti dia melihat ibu tadi yang begitu bahagia, padahal cuma ditebusin obat senilai 20 ribuan. Ibu itu merasa sangat bahagia. Itu yang poin terpentingnya. Perasaan bahwa dia itu berguna dan dapat meringankan beban orang lain. That was the day, katanya. Aku sadar setiap kali aku ngasih bukan mereka yang tertolong sih, tapi justru sebenarnya aku sih yang diselamatkan. Itu kata dia. Jadi setiap kali dia nolongin orang, sebenarnya dia itu nggak nolong orang itu, tapi justru dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri dan justru akan semakin memperbesar tabungan semestanya itu loh. So, trust me, itulah yang bikin aku merinding juga. Ketika aku cerita ini pun aku masih juga merinding. Dia mulai menuliskan beberapa kebiasaan kecil setiap malam. Dia bukan journaling seperti aku. Bukan juga membuat private goal, bukan goal pribadi juga bukan. Tapi dia menuliskan daftar pertanyaan, question. Dia bilang, dia pertanyaan itu untuk besok, selalu kayak 3 gitu. Pertama, siapa sih yang aku doakan malam nanti? Ya. Kemudian siapa yang merasa sedikit lebih ringan karena aku ada? Apa
yang aku beri tanpa pamrih hari ini ke orang lain. Dia selalu begitu, selalu mencari siapa yang bisa diringankan bebannya atau ditolong dengan skala kecil sekalipun. Dan sejak itu hidupnya perlahan-lahan berubah, pelan tapi benar-benar nyata, memang benar-benar berubah. Satu kali dia bantu tetangga yang kesulitan bayar sekolah, yang gak besar sih, bukan uang yang besar, cuma bantu-bantu urunan kayak gitu, bantu urunan. Tapi 2 minggu kemudian dia dapat tawaran kerja freelance loh, dari orang yang bahkan dia tidak kenal, hanya orang random yang karena mungkin reputasinya dia itu sebagai orang baik, jadi orang itu mempercayakan kerja freelance ini sama dia dan gajinya bagus banget. That's the things, sometimes your energy speak louder than your results. Bahkan ketika dia dikhianati, yes, that's right, Tania pernah dikhianati loh. Unfortunately, bukan semua orang tahu caranya menghargai kebaikan. Dia tetap bertahan, bahkan pernah dicurangi partner bisnisnya sendiri. Dia juga pernah seperti itu, because he thought that what love supposed to be. Bantu orang tanpa mikir balikannya, bantu orang tanpa mikir mendapatkan sesuatu imbalan. Tapi akhirnya dia juga belajar sih dari situ, do not trust anyone blindly. Tapi jangan juga jadi orang yang pahit. Aku cuma belajar untuk tetap baik, tapi lebih bijak, lebih bijaksana. Baik boleh, tapi jangan bodoh. Baik, tapi tetap bijaksana. Nah, itu yang tepat. That was a life-changing moment for her. Dia mulai sadar. Tabungan semesta itu bukan cuma soal menolong orang lain, tapi juga soal nolong dirimu sendiri. Tetap jadi manusia, dirimu sendiri tetap menjadi seorang manusia, walau dunia ini justru ngajarin sebaliknya. So anyway, aku inget banget waktu dia mendoakan mantan tunangannya yang ninggalin dia di hari baiknya. Iya, betul loh. It was like, are you seriously praying for him? Ya, dan dia jawab, ya sayang. Iya, apa kamu beneran serius? Kamu ngedoain mantanmu yang telah melukai kamu sedalam itu? Dan dia bilang, iya, aku doain dia. Ya, sis, this really happen. Iya, karena dia bilang, karena aku gak mau nyimpen kebencian. And aku percaya I deserve to be free. Itu kata dia. Dia itu orang yang benar-benar bijak yang pernah aku kenal. Dan kamu tahu apa yang terjadi 1 year, 1 tahun ya belum ada lah, kayak belum ada 1 tahun kemudian dia bertemu seseorang yang benar-benar melihat dirinya seapa adanya, melihat dirinya dengan dia originalnya, dia autentiknya seperti itu. Gak minta dia jadi orang lain, gak minta dia jadi sok baik seperti malaikat, tapi menghargai jiwanya. And finally, katanya sambil senyum loh, waktu sudah mau nikah itu, semesta kok gak pernah lupa ya apapun yang aku bikin, dan berarti dicatat ya. Then I say yes, of course. Iya bener, memang semesta tidak akan lupa. Dia akan mencatat sekecil apapun kebaikan energi yang pernah kamu berikan kepada dunia, kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan ini. Dan dia mendapatkan benar-benar orang yang tidak pernah dia harapkan. Benar-benar mind blowing banget. So, kamu yang nonton video ini sekarang, siapa yang bisa kamu bahagiain hari ini? Siapa yang bisa kamu doain diam-diam malam nanti? Siapa yang bisa kamu bantu ringankan urusannya, walau sekecil cuma sekedar memberi arah jalan? Karena at the end of the day, bukan apa yang kita punya yang membentuk kita hari ini, tapi apa yang bisa kita beri. And whatever yang kamu alami hari ini, seberat apapun, miracle gonna happen saat kamu mulai bergerak keluar dari dirimu sendiri dan menyentuh, meringankan hidup orang lain.
ataupun meringankan sesama makhluk Tuhan, apapun itu, makhluk Tuhan banyak, hewan, tumbuhan, dan semuanya. Kita semua sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita sedang menabung, ya tabungan semesta, entah sadar atau tidak. Dan suatu hari saat kamu tersesat mungkin, atau saat kamu tersandung, kamu jatuh, kamu mungkin saat tidak ada siapa-siapa, tabungan semesta itulah yang akan datang nyelamatin kamu di saat yang tepat, waktu yang tepat, tidak terduga-duga, dan dengan volume kuantiti yang jauh lebih besar. So please stay kind. So tetaplah jadi orang baik, bukan karena mereka layak menerima kebaikannya kamu, tapi karena kamu layak menjadi versi paling utuh dan tetap menjadi orang yang baik dari dirimu sendiri. And you know, setelah semua cerita tentang sahabat kita tadi Tania, aku jadi makin yakin hidup bukan tentang berapa banyak yang kita bisa capai, tapi tentang siapa aja yang bisa kita sentuh hatinya sepanjang perjalanan hidup kita. Because at the end of the day, semua pencapaian itu akan pudar. Semua karir kita, mungkin sertifikat-sertifikat yang pernah kita punya, status sosial kita, se-famous apapun kita, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi kebaikan, it stays. Kebaikan akan tetap tinggal, bahkan setelah kita sudah tiada, bahkan setelah kita sudah gak ada pun, kebaikan itu akan hidup dalam bentuk cerita seseorang dari mulut ke mulut, hidup dalam bentuk doa dari siapapun yang pernah kita ringankan, hidup dalam kenangan hati sanubari mereka yang pernah kita sentuh hatinya dan kita ringankan bebannya. And honestly, aku pernah juga di fase mempertanyakan semuanya. Apa ya gunanya jadi baik kalau dunia terus keras begini? Tapi ternyata jawabannya sangat simple, very simple. Jawabannya itu sangat sederhana. Kebaikan bukan tentang dunia membalas, tapi tentang kamu tetap bisa jadi dirimu yang paling sejati, walaupun dunia tidak selalu adil sama kamu. Sometimes satu senyum kecil yang kamu kasih bisa jadi alasan seseorang untuk bertahan hari itu. Sometimes, kadang-kadang satu transfer cuma senilai mungkin bahkan 20.000 atau 15.000-an bisa jadi penyambung nyawa seseorang hari itu. Mungkin bahkan sometimes satu pelukan hangat yang ringan aja, atau satu chat untuk coba kamu bilang cuman aku doain kamu dan aku dukung kamu, bisa jadi loh cahaya di tengah gelapnya hati seseorang. Tania ngajarin aku dan ngajarin kita semua, dan semoga juga kamu yang lagi nonton sekarang ini, bahwa berbuat baik itu bukan soal punya atau gak punya. Berbuat baik itu bukan soalnya kita punya atau kita gak punya, tapi soal sadar bahwa kita semua sebenarnya satu dan saling terhubung. Ini kita menghirup udara yang sama, kita bernaung di langit yang sama, kita pijak bumi yang sama. Udara yang kita hirup ini sama seperti yang kamu hirup juga. Udara yang aku hirup dan aku hembuskan mungkin tengah kamu hirup juga. Kita sebenarnya satu, sama, dan saling terhubung. Tania, cerita Tania tadi ngajarin kita semua, dan semoga juga kamu yang lagi nonton ini sekarang, bahwa berbuat baik bukan soal punya ya, bukan soal punya atau soal nggak punya, tapi soal sadar bahwa kita itu adalah satu dan saling terhubung. Karena kamu nggak pernah tahu, kita semua tidak pernah tahu, mungkin doa orang yang baru kamu bantu hari ini justru jadi jembatan yang terindah di masa depan kita. Maybe hidupmu belum seindah yang kamu bayangkan sekarang. Maybe hidupmu belum seindah yang kamu mau. Tapi I believe in you. Kamu punya cahaya, dan setiap hari kamu bisa memilih menyalakan cahaya itu untuk dirimu sendiri atau
mau membagikan dan berbagi ke orang lain. Dan keduanya adalah bentuk tabungan yang tak ternilai, tabungan kita kepada semesta. Trust me, ketika kamu sedih, ketika kamu kehilangan arah, dan rasanya seolah-olah semua pintu telah tertutup, nah, tabungan semestamu itulah yang akan membantu membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga-duga. Bukan karena dunia itu tiba-tiba baik sama kamu, tapi karena kamu sudah duluan jadi bagian dari kebaikan dunia ini waktu itu dan kamu tidak menyadarinya. Kebaikan itu bukan investasi dunia, tapi merupakan kompas jiwa yang mengarahkanmu ke versi terbaik dari hidupmu sendiri. So here's what we can learn from Tanya's journey. So dari perjalanan kisah seseorang yang kita namai Tanya tadi, selalu mulai dari pertanyaan kecil dulu. Siapa yang bisa aku bahagiakan hari ini? Ini bukan soal skala ya, tapi soal niat. Sekecil apapun akan terasa besar bagi orang yang benar-benar lagi butuh. Kebaikan itu adalah energi. Apa yang kamu beri akan kembali ke kamu dalam bentuk yang bahkan gak kamu duga. Bisa uang mungkin, atau bisa apapun. Uang bisa habis ya, tapi vibrasi kebaikan akan tetap hidup sekelilingmu, and always dikelilingi oleh kebaikan vibrasi itu. Mendoakan orang lain diam-diam itu adalah bentuk cinta yang paling murni, cinta yang paling suci. Jadi, jika kamu mendoakan seseorang diam-diam tanpa orang itu tahu, nah sebenarnya itulah bentuk cinta yang paling murni. Bahkan kalau kamu gak bisa bantu secara nyata, doa tulusmu bisa jadi quantum gem buat mereka. Dan untukmu jadi sumber kekuatan yang sebenarnya tidak kasat mata, tapi akan tersimpan di tabungan semestamu yang akan siap keluar kapanpun jika kamu lagi terdesak. Donasi itu bukan tentang seberapa besar yang kamu punya, tapi tentang menyisihkan apa yang tersisa, karena siapa tahu itulah yang menyambung hidup orang lain hari ini, yang membantu meringankan beban orang lain hari ini. Semesta menyimpan semua niat baik kamu. Semesta tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah salah. Semesta mencatat dan menyimpan semua niat-niat baik kamu, bahkan juga niat burukmu. Maybe kamu gak lihat hasilnya sekarang, tidak ada hasil itu instan, tapi someday, suatu hari nanti, in the most unexpected way, semua itu akan kembali dalam bentuk keajaiban yang bahkan gak bisa dijelasin. So, do good anyway, even when no one claps, even when no one sees, even when your heart is tired, because your soul knows this is the part of the freedom. Ya, remember this. Jadi, sekarang aku mau bilang ke kamu gak sendiri. Kamu masih bisa berubah, masih bisa menanam kebaikan. Jadi tanam semua benih-benih pohon-pohon itu biarlah jadi besar dan berbuah rindang dan manis, yaitu kebaikan. Masih bisa kamu menabung tabungan semesta. Tabungan semesta dalam bentuk apapun. Sekedar senyuman pun itu adalah energi semesta yang kamu kumpulin dan akan memberikan kamu senyuman yang manis kembali ketika kamu perlu. Dan kamu pantas menerima hidup yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta tulus murni, tanpa harus menjadi orang lain. So, whatever happened in your past, it doesn't define you. As long as kamu masih hidup hari ini, berarti kamu masih bisa memberi arti kepada semua makhluk ciptaan yang tinggal di semesta ini. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya saat ini di momen ini sekarang, dan
sekali lagi ke dalam hatimu. Siapa sih yang bisa aku bahagiakan hari ini? Siapa yang bisa aku mudahin harinya hari ini? Siapa sih yang bisa aku bantu doa dalam diam-diam malam nanti? Because that's how you build your internal wealth. That's how you perbanyak tabungan semesta you. And trust me, someday you will thanks to yourself for not giving up on your kindness. So friend, dengan senang hati ya, kamu yang masih scroll video siapapun itu, jangan scroll dulu video orang lain ya. Atau jangan dulu kembali ke rutinitas harianmu. I want you to remember this. Kebaikan itu bukan ya kelemahan ya. Tulus itu bukan suatu kebodohan. Dan memberi bukan berarti kamu akan kekurangan. Jika kamu memberi bukan berarti kepunyaanmu itu akan berkurang. Tidak. Matematikanya gimana? Matematika semesta tidak seperti itu. Jika kamu memberi justru akan bertambah. Itulah yang sebenarnya. Justru di saat kamu merasa gak punya apa-apa, tapi kamu masih juga bisa memberi. Nah itulah bukti bahwa jiwamu itu kaya. Bukti bahwa jiwamu itu luar biasa. Dan tidak semua orang mempunyai jiwa seperti itu. Dan mungkin kamulah salah satunya. Di saat kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan mungkin dunia ini gak akan berubah dalam semalam. Tidak akan berubah instan, mengembalikan semua kebaikan yang kamu lakukan kepada dunia. Tapi kamu bisa jadi alasan kecil kenapa seseorang percaya bahwa harapan lagi satu hari ini ada. So stay kind, stay present, tetap jadi orang baik meskipun apapun yang terjadi. Karena kamu gak akan pernah tahu, mungkin satu tindakan kecil hari ini adalah life changing moment bagi orang lain. So whatever your story is, berapapun usianya kamu di sana, seberapapun luka-luka dan kecewa yang pernah kamu alami di masa lampau, you are not too late to be light for others. Jangan tunggu kaya baru kamu mau memberi. Jangan tunggu bahagia dulu baru menyebarkan harapan ke orang lain. Karena justru dengan memberi, kamu sedang menjemput kebahagiaan yang kamu sedang cari-cari itu loh. You are enough exactly the way you are. So teman-teman, aku tidak lupa doain kamu. Meskipun kamu tidak minta, meskipun kamu tidak tahu, aku akan selalu doain kamu. Karena ini bentuk cinta murni aku untuk kalian semua. Aku doakan semoga setiap kebaikan yang kamu niatkan hari ini menjadi pintu keajaiban yang tidak kamu duga esok hari. Semoga semesta menyimpan semua yang telah kamu beri dalam bentuk pelukan, mungkin dalam bentuk rezeki yang cukup, dalam bentuk ketenangan batin, atau keluarga yang sehat dan utuh, dan cinta yang datang tanpa adanya manipulasi. Semoga kamu selalu dikelilingi dengan orang-orang yang tulus tanpa modus, dan kamu diselamatkan dari mereka yang hanya datang untuk mengurasmu. Semoga kamu selalu cukup, bahkan saat dunia bilang kamu kurang. Dan semoga kamu selalu ingat bahwa kamu itu berarti, jauh lebih berarti dari yang kamu kira. So teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah. Jangan lupa hidup ini bukan tentang untuk jadi sempurna, tapi tentang tetap memilih untuk hadir dan memberi makna yang berarti untuk orang lain. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu, please bagikan ke satu orang aja yang kamu rasa kamu sayangi. Mungkin dia juga sedang perlu cahaya hari ini. Because karena berbagi video seperti ini pun adalah juga bentuk energi, bentuk donasi dari hati kamu yang tulus untuk orang lain yang mungkin juga perlu mendengarnya. And finally, whatever happen next,
Whatever happen next, trust the timing of your life. Miracle gonna happen. You choose to show up with love, with all my heart, dari seluruh hatiku, dari dalam hatiku yang paling dalam. I say thank you. Aku ucapin terima kasih banyak sudah hadir sepenuhnya di sini bersama aku, and I'm always proud of you. Keep going, you are light. Sampai jumpa ya teman-teman. Jangan lupa perbanyak dan perbesar tabungan semestanya kamu ya. Sekian dulu cerita kita hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan ya. Wassalam.